Ini kita praktek surat pendek terlebih dahulu ya. Sebelum kita praktek surat pendek, kita mari membaca suratul Fatihah. Semoga Fatihah kita lebih baik dan lebih sempurna dalam ucapan makhraj, sifat dan hukum mad. Mohon diikuti per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, yang pertama jamaah sekalian, suratul Fatihah, karena ini adalah bagian dari persoalan wajib dalam kita melaksanakan sholat. Alamin, dia ketika waqaf kata alamin, ar-rahim, yaumiddin, nasta'in, al-mustaqim sampai waladdallin, lin ya. Yang dipersoalkan linnya. Itu boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat atau 6 ketukan. Namun ketika kita baca mulai dari basmalah 2 harokat, maka berikutnya dalam 7 ayat ini mengikuti seragam 2 harokat. Kemudian ketika kita membaca di sini mulai 4 harokat ayat pertama sampai pada ayat ke-7 pun 4 harokat, maka diseragamkan. Kemudian yang kedua, waladdallin, dallin, ini tidak boleh kurang dari 6 harokat atau 6 ketukan. Do, kata do, waladdallin, alin sama dengan mustaqim, sama dengan nasta'in, Ar-Rahim, Al-Alamin, Ar-Rahim. Jadi 2, 4, 6. Tapi do-nya wajib 6. Oleh karena itu, tolong diperhatikan betul tentang persoalan membaca suratul Fatihah dalam 7 ayatnya. Kita ulang yang berikutnya pada huruf-huruf ya. Shad, ta, mustaqim, ada shad, ada ta, ada qaf, kemudian ghain,
dhad, ya. Ini adalah huruf-huruf yang berat diucapkan. Ada 7. Ada kha, ada sa, ada dha. Nah, di sini yang tidak ada adalah kha, ya. Kemudian pada proses pengucapan yang baris kasroh pun dia tetap tebal. Ihdinas sirata, ihdinasi, ihdinasi. Tidak boleh ihdinasi dengan bunyi huruf sin. Ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan tafkhim ra ketika dia baris fathah. Namun ra tidak termasuk huruf-huruf yang dikelompokkan huruf isti'la. Dia ketika fathah dan dhammah tafkhim berat diucapkan, namun ketika berbaris kasroh dibaca tipis. Tapi huruf isti'la shad, ta, qaf, ghain, dhad, dia walaupun berbaris kasroh tetap berat diucapkan. Ya, kita ulang sama-sama dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik. Nah, ada catatan penting dalam suratul Fatihah. Ini ayat terakhir cukup panjang, yang napasnya tidak mencukupi untuk dibaca dalam satu ayat, satu nafas, maka dia boleh berhenti di alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim, berwaqaf, kemudian tidak perlu mengulang, dia langsung ghairil maghdubi. Karena kalau dilihat dari keberadaan derajat waqaf, ya, ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan. Nah, ini berhenti ada 3 derajat waqaf. Tam, sempurna dalam segala hal, makna dan kata. Kata ini menurut dari bahasa Arab memahami i'rab kalimat. Kemudian ada kafi, sempurna kata tapi sempurna makna, tapi kalimat masih bersambung, tapi kalimat itu sudah dipahami. Namun kemudian hasan, hasan masih ada kaitan makna, masih ada kaitan lafaz, tapi sudah dapat berfaedah makna. Nah, inilah yang kita waqaf pada alaihim pertama. Jika napasnya tidak mencukupi. Kalau yang napasnya cukup, maka sangat diperkenankan untuk membaca dalam satu nafas satu ayat terakhir. Kalau memang tidak cukup, dia diperkenankan untuk berhenti di alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika dia baca dari sirata kemudian waladdallin, mengurangi harokat, kalimatnya terganggu, katanya terganggu, maka tidak diperkenankan untuk satu nafas dalam satu ayat. Nah, ini mesti dipahami betul, karena menyangkut persoalan Fatihah adalah rukun di dalam sholat.
Baik, itu yang bisa disampaikan dalam suratul Fatihah. Kemudian karena Fatihah ini udah sering kali kita ulang, ini hanya sekedar mengingatkan. Kemudian surah Al-Ma'un. Nanti yang mau praktek dalam membaca surah Al-Ma'un, persilakan. Kita baca praktek satu ayat ketemu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Baik, sedikit penjelasan dalam surah Al-Ma'un. Kita berwakaf pada setiap akhir ayat, sama seperti kita membaca tadi pada surah Al-Fatihah. Dia pada akhir ayatnya sampai 7 ayat juga. Setiap akhir ayat boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Namun yang kita praktekkan adalah 4. Maka kita seragamkan sampai akhir ayatnya 4. Kemudian ada tambahan yuraun. Nah, di sini karena ada huruf mad, kemudian ada hamzah dalam satu bentuk katanya, sehingga yura tidak boleh dipanjangkan 2 harokat, hanya 4 minimal, boleh 5 harokat. Jadi panjangnya minimal 4. Alladzina hum yura'un, boleh 5. Alladzina hum yura'un. Jika ingin mengetahui jumlah harokat yang kita baca 4 dan 5, ketukannya demikian. U-nya di sini. Ya, ada U-nya di kelima. Yura itu sudah mulai satu ketuk. Yuraun. Un-nya demikian, kita mau pakai 4 atau 2 atau 6. Kita pakai 4. Un. Nah, an-nya ada di jatuh ke 5. Un. Yuraun. Nah, gitu ya. Berarti jatuh ketukannya pada ke 4. Yura 4, un juga 4. Jatuh un ketika u sudah jatuh satu gerakan. Un. Ya. Baik, itu nanti dilatih ketika kita membacakan panjang mad atau panjang harokat 4, 5, 6, ataupun kita kembali ke 2 harokat. Kalau udah berarti
jatuh ketukannya yang lepas ketiga. Alladzina, zina, anna. Nah, seperti itu dua harokatnya. Baik, kita baca sama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 4. Him. 4 ya. Kemudian ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, seperti itulah cara membaca Al-Quran ketika terkait dengan ukuran panjang. Setiap akhir ayat yang ada kasroh diikuti ya sukun, dan kemudian ada huruf yang disukunkan pada waktu wakof, maka panjangnya 2, 4, 6 harokat dimanapun. Ketika ya pasti berhadapan dengan kasrohnya, ketika waw pasti berhadapan dengan dhammahnya, ketika fathah dengan alifnya. Itulah yang dipanjangkan 2, 4 atau 6 ketika berhenti atau berwakaf. Namun pada baris fathah seperti ini dibaca panjang hanya 2. Berikutnya terus pada kalimat-kalimat yang sama, wala, ala, to'a, seperti itu. Kita tidak boleh membaca Quran yang panjangnya dengan tidak mengikuti ilmu tajwid. Kita harus mengikuti proses ilmu tajwid. Dan jika ada hamzah, fathah alif ada hamzah, bukan lagi dibaca 2 harokat, tapi 4 harokat atau 5 harokat. Dia tidak boleh 6, karena kita lagi membicarakan qiraatnya pada Imam Asim, riwayatnya pada Imam Hafiz, dan toriknya juga pada torik Asy-Syatibiyah. Berarti kita harus mengikuti jalur itu. Nanti kalau kita mau pakai jalur yang lain dan qiraat dan imam yang lain, ya tentunya pasti ada perbedaan. Baik jamaah sekalian, silakan yang mau praktek pada surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Atas saja. Ya. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul Fawailul lil musallin
allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Silakan. Yang mau praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nun sukun ketemu shad, tertahan dua bentukan. Alladzina hum an salat ya. Allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Kalau sholat gitu kan Pak, Bapak bacanya seperti itu? Insya Allah ya. Jadi dalam keadaan kita melaksanakan sholat, bacanya seperti itu gerakannya. Yang belum lancar baca Quran, jangan cepat-cepat. Kecuali yang sudah betul paham dalam ilmu tajwidnya, maka ada speed yang namanya al-hadru. Hadr. Cepat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Tapi kalau yang belum bisa cepat karena masih tersendat pada hukum tajwid, tersendat pada penyebutan huruf hijaiyah, maka tidak boleh cepat-cepat, mesti lambat walau dalam keadaan sholat. Ya, apalagi dia akan terkena masalah bacaan yang salah di Fatihah, itu fatal. Itu baca suratul Fatihah yang salah, tidak sesuai dengan hukum tajwid, sholatnya bermasalah dan sholatnya tidak sah. Makanya harus dipelajari betul suratul Fatihah dalam sholat, tasyahud akhir dalam sholat bacaannya ya. Kemudian takbiratul ihram, ucapan sholawat dan ucapan salam pada yang pertama menoleh ke kanan. Ini terkait dengan bacaan dalam sholat. Dia tidak boleh keluar dari hukum tajwid. Allahu Akbar, mau jadi imam, mau jadi makmum sama. Ya, hukum wajibnya sama. Allahu Akbar harus jelas, Allah panjang 2, bar pendek. Jangan Allahu Akbar, udah nggak sah tuh. Jadi sudah dibicarakan di dalam ilmu tata cara sholat, dalam ilmu fikih. Takbiratul ihram wajib, jelas dalam ucapan, panjang dan pendek, tebal dan tipis hukum roknya. Begitu juga pada suratul Fatihah yang tadi kita baca, harus jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Tasyahudnya juga begitu. Ya, yang penting tasyahudnya dalam riwayat yang sahih. Bacanya nggak boleh keluar dari tajwid. Harus jelas huruf H besarnya, huruf H kecilnya dan yang lainnya. Kemudian sholawat. Allahumma salli ala. Sholli nggak boleh panjang. Kalau panjang, ini masalah berarti. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad haknya kecil. Hak wastul halaq. Nggak boleh Muhammad. Bagaimana caranya? Harus betul dipelajari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muha bukan muha. Assalamu alaikum warahmatullah. Asnya harus jelas. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian terkait dengan surah setelah suratul Fatihah. Ini salah satunya yang kita bahas hari ini adalah surah Al-Ma'un. Harus panjangnya jelas. Yang pendek jangan dipanjangin. Yang panjang jangan dipendekin. La yazidu wa la yanqusu. Enggak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangin juga. Ya, silakan yang mau praktek, Bapak. Maju, Pak. Al-Ma'un ini, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang lain? Ya, silakan. Dua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimasukkan pada huruf ro bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun
الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Masih ada yang mau praktek? Silakan. Pak, silakan. Ini saja orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mungkin ada yang mau mencoba yang di belakang untuk membaca surah Al-Ma'un. Kalau tidak, kita lanjutkan pada surah berikut untuk menambah bacaan dalam salat. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من. Nah, di surah Quraisy ini ada 4 ayat. Setiap akhir ayatnya sama dengan
Al-Ma'un 2, 4, 6. Ketika kita praktek 4, maka kita lakukan sama sampai 4 ayatnya. Quraisy, Soif, ya. Jangan Quraisy. Nah, ini nggak boleh. Jangan disamakan. Ada yang menyamakan dengan as-salatu khairum minan naum. Ya, itu beda. Kenapa? Karena dia bukan Quran. As-salatu khairum minan naum tidak ada di Al-Quran. Tapi kalau Quran, periwayatan bacanya Quraisy adalah sebutan mad arid lis sukun dalam huruf lin, atau sebutan lain mad lin. Berarti panjangnya 2, 4, 6 harokat. Jadi kalau dipakai 2, duakan semua minimal. Ketika 4 silakan, 6 pun silakan. Dia sama hukumnya dengan mad arid lis sukun. Maka tidak boleh dibaca li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Enggak boleh. Minimal 2. Li ilafi Quraisy li ilafi Quraisy, atau 4 li'ilafi Quraisy. Boleh 6. Li'ilafi Quraisy. Nah, jadi 2, 4, 6, minimal 2. Sekali lagi, kalau hukumnya banyak yang sama dalam satu bacaan, namanya dalam satu makro, kita baca satu surat pendek atau surat panjang, atau beberapa ayat dalam satu surat, satu makro sekali baca, maka samakan hukumnya jika terjadi hukum yang lebih dari satu cara baca. Itu harus dipegang. Itulah cara membaca Al-Quran. Silakan. Maju aja Pak, takut putus. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' min alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau tidak kuat nafas, berhenti, kemudian mengulang. Lalu berhentinya min Oh. wa amanahum, diulangi dari wa amanahum min khauf. Oke. Ya, baik. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Di 4 harokat pada alladzi at'amahum. Apa nama hukumnya? Sudah disampaikan pada udah tadi. sudah lewat. Kenapa? Ya. Ya. Baik jamaah sekalian, mungkin kita buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya, ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Sebelumnya, surat sebelumnya Al-Maun. Yang mana? Wa yamna'unal ma'un. Ini. Alladzina hum. Ya. Ya. Yura'una wa yamna'una. Ya. Panjangnya beda. Kenapa? Karena yura'un berhenti, berwakaf, wa yamna'una wasol. Tapi kalau al-ma'un, yura'un sama-sama berhenti atau berwakaf. Ketika dia berwakaf, panjangnya 246. Ketika berwasol tidak boleh lebih dari 2. Wa yamna'un berarti sama dengan al-ma'un kalau berhenti. Tapi kalau dia berwakaf, kalau dia berwasol menyambung hanya 2 harokat. Hukumnya pun disebutnya beda, mad asli. Wa yamna'unal ma'un alladzina hum yura'un. Nah, seperti itu bacanya. Jadi janganlah baca Quran hanya sekedar bunyi, tapi ada aturan. Aturannya dalam ilmu baca, namanya ilmu tajwid. Dan ini hukum wajib karena perintahnya langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Nanti buka surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Itu ayat yang menyatakan bahwa baca Quran bertajwid hukumnya fardu ain. Mana lagi ayatnya? Surah Al-Furqan ayat 32. Warattalnahu tartila. Mana lagi ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi Allah memerintahkan kewajiban hambanya untuk membaca Quran dengan seperangkat ilmunya, namanya ilmu baca, ilmu tajwid. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa? Allah firmankan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Surah Al-Qiyamah ayat 18. Kalau kamu mau bisa baca Quran dengan baik, kata Allah, belajar, cari guru. Itu mafhum mukhalafah dari ayat. Ayat menyatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, kamu harus nyari guru. Kamu harus berguru sama guru Al-Qur'an. Cari gurunya. Minimal baca Fatihah dengan baik. Kemudian surat-surat, beberapa surat yang harus kita hafal ketika kita melaksanakan sholat. Karena nggak bisa dipisahkan baca Quran sama sholat, nggak bisa dipisahkan. Pasti ketika kita sholat baca Quran. Ketika baca Quran wajib hukumnya bertajwid. Itu nggak bisa dipisahin itu. Kemudian mana lagi ayatnya? Ayatnya banyak. An-Naml ayat 6. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Tulaqqa, talaqi. Talaqi artinya bertemu. Nah, tadi Bapak baca, saya dengerin, saya baca dulu, Bapak dengerin, perhatiin. Itu namanya
talaqi, musyafahah. Ada proses langsung mendengarkan yang belajar dengan yang ngajar. Yang mengajar didengerin sama yang belajar, kemudian yang belajar disuruh baca, didengarkan oleh yang ngajar. Jadi ada musyafahah, ada talaqi, dan itu hukumnya wajib. Nah, itu harus kita perhatikan jamaah sekalian. Pokoknya pendeknya, Quran tidak bisa dipisahkan cara baca Quran dengan baik sama pelaksanaan sholat, karena dia rukun, namanya ruknun qauliyun, wajib diucapkan ketika dalam melaksanakan sholat. Di mana yang wajib? Yang tadi saya sebutkan, takbir, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, dan salam pertama. Selainnya itu sunnah dalam ucapan. Surat ini pun dinyatakan sunnah hukumnya ketika melaksanakan sholat baca surah. Makanya dia boleh tidak satu surat dalam sholat, minimal 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan 3 ayat. Suratul Baqarah 3 ayat juga boleh ketika kita melaksanakan sholat. Alif Lam Mim sampai 3 ayat. 1 ayat pun dinyatakan juga oleh ulama boleh. Ya, walaupun artinya belum. Tapi kalau suratul Fatihah tidak boleh setengahnya dalam sholat, wajib sempurna. Baik jamaah sekalian, masih ada yang mau bertanya? Ya. Menghafal. Kehafalan. Ya, talaki kan ada talaki hafalan, ada talaki tahsin, langsung tatbik namanya. Tatbik itu langsung praktek melihat. Ada tahfiz, ada tatbik. Kalau tatbik itu kita ngelihat. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kalau mau hafal enggak ngelihat. Namanya tahfizul Quran. Dibacakan sama gurunya, diperhatikan, didengarkan oleh muridnya, kemudian dihafal. Ya, orang yang hafal Quran sangat mulia di hadapan Allah. Makanya kita jangan sampai enggak hafal. Minimal hafal juz amma. Juz 30 lah. Kalaupun tidak siap untuk menghafal 30 juz, kita balik juz 30. Kalaupun memang tidak hafal, setengahnya juz 30. Karena kita melakukan sholat itu mesti ada yang kita hafal surat setelah suratul Fatihah. Tapi ingat, hafalannya harus sudah diakui kebenarannya sama gurunya. Carilah guru di rumah kita, yang berdekatan rumah kita, yang bisa kita jangkau. Jangan kita abaikan untuk kita belajar membaca Al-Quran. Apalagi, ya mohon maaf jika ada yang belum lancar baca Quran, harus belajar. Kita dituntut berkewajiban untuk belajar. Jangan kita remehkan bacaan Al-Quran, karena terkait dengan masalah sholat. Fatihah masalah sholat, bacaan yang lain pun masalah sholat. Ya. Jadi silakan, mau menghafal, mau baca dengan tahsinnya, silakan. Ini program di kita sudah banyak. Di mana-mana ada rumah tahfiz. Masuk aja. Jangan terkesan begini, rumah tahfiz ya paling anak-anak. Tidak. Siapapun berkesempatan untuk menghafal Al-Quran. Ya kalau memang kita belum bisa menghafal surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, ya kita baca surat-surat yang pendek.
kepentingan untuk kita hafal dalam sholat. Ada lagi? Baik jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa membaca Quran yang tadi kita praktek dari Fatihah, Al-Ma'un, Quraisy, itu bagian yang tidak kita bisa keluar dari persoalan ilmu tajwid. Pasti itu. Karena sekali lagi, baca Quran bertajwid bukan hanya perintah Nabi, tapi perintah Al-Quran. Dan Allah memerintahkan baca Quran bertajwid bukan sekali dia firmankan, tapi berkali-kali dalam beberapa surat, ya, berkali-kali. Tadi saya sebut di Al-Furqan disebut, di Al-Baqarah di surat kedua disebut, di An-Naml ayat 6 dia sebut, apalagi surah Al-Muzammil disebut lagi, di surah Al-Qiyamah disebut lagi. Jadi sebutan berkali-kali ini menandakan proses baca Quran itu benar-benar keberadaannya wajib. Enggak hanya sekali Allah firmankan, diulang lagi, pada surat yang lain diulang lagi, diingatkan kembali kita untuk membaca Quran bertajwid. Maka janganlah kita abaikan, harus benar-benar kita perhatikan. Minimal, sekali lagi minimal, bagi kita yang sibuk banget, ya, setiap hari sibuk banget, Fatihah dan surat-surat pendek untuk kita lakukan sholat. Loh, kalau kita nggak baca Quran dengan baik, apa yang kita bisa harapkan dalam ibadah sholat kita? Gugur salah satu rukun yang 3. Rukunnya kan ada 3. Poin rukun sholat kan 3. Ruknun qalbiyun wa ruknun qauliyun wa ruknun fi'liyun. Rukun qalbi, niat, sesuatu yang kita kerjakan sholat harus ada niat, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya, itu dalam rukun qalbi namanya. Yang kedua, rukun qauli, ada yang wajib kita ucapkan dalam sholat yang tadi kita sebut. Yang ketiga, rukun fi'li, ada yang wajib kita gerakkan, ruku, bangun ruku, i'tidalnya, tumakninahnya, kemudian sujud, bangun sujud dan seterusnya, itu namanya rukun fi'li, gerakan. Rukun qauli, ucapan. Rukun qalbi, niat. Jadi semuanya wajib. Nah, yang wajib ini yang harus kita benar-benar pahami. Jangan sampai ada yang terlupakan. Kalau 3 rukun ini gugur salah satu, maka sholatnya dipertanyakan. Nggak bisa dinyatakan sah itu sholat kalau tidak memenuhi 3 rukun. Dia bacaan bagus, gerakan bagus, nggak niat, nggak jadi kan? Dia niatnya bagus, gerakannya bagus, bacanya nggak bagus. Dalam arti baca nggak bagus, nggak bisa baca Quran dengan tajwidnya, nggak jadi. Makanya 3 ini nggak bisa keluar dalam salah satu, harus benar-benar jalan bertiga dengan baik. Maka itulah yang harus benar-benar kita pahami. Baik jamaah sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazinniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.